Bos-bos, aroma asapnya langsung menggugah selera. Dagingnya dibakar dulu sebelum masuk ke dalam martabak, bikin rasanya jadi lebih gurih dan nendang. Belum lagi martabak manisnya. Di atasnya ada lelehan cream cheese gitu. Aroma harum semerbak ini sih jelas bikin lapar mendadak. Di balik martabak yang lagi ramai diburu ini, ada nama Jenita Janet yang jadi sosok di balik bisnisnya. Halo bos, ketemu lagi dengan Jenita Janet dan selamat datang. Ini adalah bisnis terbaru aku, nama Martabak Matraman. Di sini spesial banget karena martabaknya dibakar. Seperti apa martabak dibakar? Bolehlah tengok dikit. Tada! Ini dia, penasaran? Tonton terus. Bos-bos, kalau dengar nama Jenita Janet, orang pasti langsung ingat sosok penyanyi dangdut yang energik dan selalu heboh di atas panggung. Tapi siapa sangka, dari hasil manggung selama bertahun-tahun, Doi malah memutar hasil kerjanya buat membangun usaha. Dari mulai dulu jadi penyanyi, sampai sekarang Allah menempatkan Janet di bidang bisnis. Ini adalah wishlist Janet. Dimanapun Allah nempatin, Janet pengen berkembang di situ, pengen improve terus gitu. Di balik usaha yang sekarang ramai ini, ada proses panjang yang gak mudah. Bagi Janet, dunia hiburan dan dunia usaha itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau berbisnis kita benar-benar membangun fondasinya, strateginya supaya bisnis ini menjadi besar. Nggak sekedar transaksi jual beli. Ternyata ide bisnis ini muncul dari obrolan santai saat main padel bareng teman. Dari situ, mereka kenal dengan resep martabak warisan keluarga sang teman yang sudah ada sejak tahun 60-an. Dulunya, ayah teman Janet ini berjualan martabak di sudut kawasan Matraman. Dan sekarang, resep itu dihidupkan lagi dengan gaya yang lebih modern. Kita kolaborasiin jadi sesuatu yang culture. Jadi rasa-rasanya pun topping-toppingnya pasti bikin orang penasaran ya, martabak kok dibakar? Kayak gimana sih? Nah itulah, dari awal pertama itu ketika Mas Danu ngelempar, kita martabaknya martabak bakar. Nah, bos, yang bikin martabak ini menarik bukan cuma dari namanya aja, tapi juga dari cara masak dan rasanya yang nggak biasa. Kalau martabak pada umumnya langsung dimasak begitu aja, di sini daging untuk isian martabak asin dibakar dulu biar muncul aroma asap yang khas. Sedangkan yang manis ada varian cream cheese dengan coklat, kacang dan keju yang dibakar pakai torch sampai harum. Sebagai sosok yang sudah punya nama besar, Janet juga paham gimana caranya bikin orang penasaran. Bukan cuma lewat promosi, tapi juga lewat cerita. Mulai dari kemasan, nama menu, sampai isi di dalam kotak martabak, semuanya dibikin punya cerita sendiri. Bagaimana si martabak ini bisa terbentuk? Martabak Matraman ya, ini tuh jadi resep warisan dari orang tuanya, gimana seorang anak meneruskan warisan yang dititipkan dari orang tuanya. Hasilnya, jangan ditanya bos. Dari satu cabang aja, hasilnya lumayan bingit. Boleh di-spill dikit dong, Bos Q? Untuk pendapatan, orang kan udah mulai sekarang banyaknya yang dine-in karena pengen lihat outletnya. Itu penghasilan kita average-nya di 2-3 juta per outlet. Dan sekarang, Martabak Matraman sudah bersiap menambah hampir 10 cabang baru. Wih, alamat cuan keras ini mah. Kalau dihitung-hitung, angka itu baru dari satu tempat saja. Kebayang dong gimana cuannya kalau cabangnya terus bertambah? Cerita Janet membuktikan keberanian buat belajar hal baru, mau turun langsung dan gak malu mulai dari nol, bisa jadi jalan rezeki yang panjang. Karena pada akhirnya, usaha yang besar bukan cuma dibangun dari modal uang, tapi juga dari cerita, ketekunan, dan keberanian buat terus melangkah. Berat banget! Tuh, karena isinya full topping.
Nah bos, semua usaha itu, semua bisnis itu ternyata butuh proses. Kalau tips dari Janet adalah, untuk memulai usaha, siapin dulu selain modal yaitu mental. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya, kemudian kita juga tidak boleh putus asa ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi, cari lagi kira-kira bisnis apa lagi yang bisa kita garap dan ikhtiarkan. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk membuka pintu-pintu rezeki lain dengan cara silaturahmi. Setelah itu, setelah diusahakan, setelah diikhtiarkan, kita serahkan semuanya hasilnya sama Allah. Pokoknya apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.